suksesnya Bening, selain produknya tadi aman, produknya memenuhi kebutuhan dari masyarakat ya pemakainya, tapi strategi marketing ini juga penting ya. Pasti. Karena ada sejumlah influencer ya, sejumlah selebriti yang percaya pada produk ini dan kemudian ikut mendorong atau membantu bagaimana agar Benings ini tampil lebih ke permukaan. Benar. Bersaing dengan produk-produk lain yang ada. Dan menjadi skala nasional. Iya, ada seorang content creators yang juga lokal influencer ya. Ya. Yang ikut membantu karena dia merasa yakin dengan produk ini. Namanya Ica Atazen. Benar sekali. Kita panggil Ica Atazen untuk naik ke atas panggung. Ya. Nah, bagaimana awalnya Ica merasa bahwa produk Benings ini memang produk yang berkualitas dan kemudian Ica merasa tergerak untuk ya mau dibilang apa, memperkenalkan kepada followers Ica waktu itu. Bagaimana ceritanya? Ceritanya ini agak panjang, tapi disingkat ya. Gak apa-apa, kami 2 hari 2 malam di sini sih. Ya. Karena waktu Bening Klinik Palembang, ini Bening yang kedua. Di bulan Juli. Nah kebetulan pas grand opening saya itu belanja di toko sebelah klinik. Nah kebetulan juga pas saya lihat, nah ini klinik baru. Dokter Oki turun dari mobil. Turun, nah ini Bening, ini dokternya, dan emang Bening. Jadi saya kan emak-emak yang pikirannya gampang-gampang aja. Seorang dokter klinik kecantikan yang jual skincare, dia harus bisa menyelesaikan atau masalah kulit dia sendiri. Baru dia memperbaiki kulit-kulit pasiennya dan orang lain. Dan terbukti dokter Oki memang ya begini, Bening sesuai namanya. Jadi sejak itu buka 20 hari kalau nggak salah ya, 20 hari ya dok ya. Saya datang konsultasi langsung sama dokter Oki dan cocok krimnya, orangnya juga baik. Ya udah sampai sekarang. Dari tahun 2018 ya dok ya. Benar. Dari perspektif dokter Oki sendiri, apa pentingnya teman-teman influencer lokal ini? Kalau saya sih melihatnya untuk mereka-mereka influencer-influencer ini, saya pastinya pengennya mereka itu mempromosikan memang dari hati mereka. Dalam artian hampir semuanya yang menjadi brand ambassador ataupun influencer di Bening itu rata-rata mereka menjadi pasien saya dulu. Saya tidak mau, nah bayar terus seakan-akan iya saya pakai Bening bagus ini. Menurut saya itu terlalu fake karena masyarakat Indonesia lebih pinter zaman sekarang. Jadi mereka jadi pasien dulu, ngerasa cocok, ngerasa ada perubahan dulu. Seperti Tante Ica tadi cerita, dia memang datang konsul sebagai pasien dan dia merasakan manfaatnya. Akhirnya oke, tante boleh nggak mau mempromosikan produknya saya sebagai brand ambassador. Akhirnya dia terima dan dia pun karena memang benar-benar pakai, jadi orang tahu oh iya beneran pakai. Kadang ada kita bisa melihat yang fake review, iya saya pakai mungkin setelah itu cuci muka, foto aja depan itu rupanya cuman endorse biasa gitu. Kalau beliau memang beneran pakai dan menunjukkan progresnya, that's why orang percaya dan itu juga membuat masyarakat percaya dengan brand ini seperti itu. Itu jaga kualitasnya itu. Baik, sampai segitunya ya. Benar. Oke, jadi nggak boleh kita membohongi konsumen dengan katakanlah ya promosi-promosi yang si promotornya sendiri nggak menggunakannya atau nggak memakainya ya. Benar. Nah kalau gitu kita panggil ada 2 brand ambassador dari Bening. Siapa dia? Kita panggil Thorik Halilintar dan Nikita Mirzani. Ya. Silakan Thorik, makasih ya udah datang ke kampus UNAS. Nikita Mirzani. Nah kalau Thorik kenapa mau ikut menjadi brand ambassador dari produk Bening sini? Kalau aku sih itu udah jadi pelanggan Bening waktu itu satu tahun lebih, 1,5 tahun. Jadi pelanggan tetap Bening yang datang sebulan sekali apa sebulan 2 kali ya dok ya. Jadi pada saat itu brand ambassador kan Nikita.
Terus Benings ini udah jadi lumayan lagi ngehits lah, lagi naik. Dan banyak banget tuh penghargaan-penghargaan yang udah Benings dapetin tuh waktu itu. Jadi aku ngerasa kayak bukan the other way around gitu, bukan aku yang bukan Beningsnya yang banyak beruntung, tapi malah justru akunya gitu. Tapi alhamdulillah bisa jadi part of keluarga Benings ya. Jadi kalau aku bekerja sama dengan satu brand, biasanya I took it very personal. Jadi pengen tahu semuanya gitu, perjalanannya, terus pengen diikut sertakan dalam setiap apa ya, campaign, terus terobosan-terobosan apa lagi nih gitu. Dari mulai klinik ke berapa ya dok ya, ke 7 ke 6 ya? Ya, benar. Sekarang udah 74, banyak banget. Dan lumayan ikut serta juga dalam pembukaan di beberapa kota ya. Ada kali Touring Touring se-Indonesia. se-Indonesia. Karena waktu itu Bang ada dalam 1 bulan itu buka 4 cabang. Jadi minggu ini, besok minggu ini lagi ya mereka-mereka ini yang selalu ikut. Ini kita tentu ini kan di luar sana banyak sekali skincare atau produk-produk kecantikan ya. Kamu bisa memilih karena aku yakin banyak yang minta kamu sebagai brand ambassador. Ya. Tapi kenapa hatimu jatuh untuk produk Bening? Oke, aku kenal Dr. Oki itu hampir 4 tahun dari klinik ketiga di Kemang. Kalau aku memang awalnya nggak terlalu suka pakai krim-kriman di muka, aku lebih suka ke laser dan lain-lain. Terus awalnya coba-coba lasernya kok di muka cocok, kok ngaruh ya gitu, ada perubahan. Terus akhirnya aku lihat dokternya. Kalau Dr. Oki ini kan, nah di sosial media aslinya ya begini mukanya licin dari dulu sampai sekarang. Ini bukan karena aku berambasador selamanya ya. Tapi memang mukanya real gitu kan. Berarti kan dia pakai semua lasernya, produknya gitu kan. Akhirnya setelah aku coba, aku nggak langsung jadi brand ambassador Om dulu. Jadi aku coba dulu, aku bilang sama Dr. Oki. Dr. Oki sudah menawarkan, ayolah jadi brand ambassador. Aku bilang, tar dulu, aku gituin kan. Aku mau coba dulu nih, paling nggak sebulan. Aku mau tahu rasanya di muka kayak gimana. Ternyata bagus. Di balik produk berarti Torik, Ica, dan Nikita kan percaya pada figur di belakangnya ya. Boleh penilaian pribadi nih, Ica, kamu melihat apa yang membuat kamu merasa ini orang benar? Karena kita kan lihat banyak sekali pedagang juga menjual tanpa mau tahu dampaknya bagi masyarakat. Mau kena merkuri, kayak mau rusak, mau apa, aku nggak tanggung jawab ya. Bahkan nggak berani tampil di depan publik. Nah, tapi apa yang Ica lihat dari Dokter Oki sebagai pribadi? Bagaimana pengalaman ini? Kalau saya melihat Dokter Oki ini sosok yang baik, terus nggak pelit ilmu. Ukuran baik itu dari mana? Baiknya baik banget. Jadi apapun, saya kan emak-emak ya, kalau emak-emak gaptek apa-apa, kalau saya nanyanya ke Dokter Oki sampai sekarang. Oke, dan mau menjelaskan, Benar, mau mengajari. ilmu pun saya kalau soal marketing kadang-kadang saya nanya sama Dokter Oki. Ketika saya juga dapat masalah juga nanya ya dokter ya. Dan sampai sekarang sesibuknya beliau, waktu saya WA masih ngerespon gitu. Kalau Torik sendiri ya, ini pribadi nih, artinya kan kita punya insting, punya nilai, punya ukuran untuk melihat seseorang. Apa yang Torik lihat dari Dokter Oki ini? Sebenarnya dokter ini nggak tahu sebenarnya tuh dokter atau bukan ya. Soalnya aku lebih banyak konsul kayak psikolog ya. Mas, dari mulai masalah pribadi sampai sebelum nikah aja aku konsul dulu sama dokter. Dok gimana nih dok? Baiknya kayak gimana-gimana. Sampai hal kecil pun jadi perbincangan aku sama dokter. Soalnya aku nganggep dia udah kayak abang sendiri kan. Jadi nilai yang paling penting yang dipegang dokter itu adalah dia mau diserang orang sedemikian rupa, mau dicaci maki, dia tetap stay as he is, yang benar-benar humble, gak mau apa ya, gak mau menyusahkan orang lain, gak mau bikin, gak sombong sama sekali itu orangnya. Benar-benar amanah sih kalau menurutku. Nah kalau Nikita tadi menilai Dokter Oki sebagai ya pribadi lah.
Dokter Oki selama yang aku kenal dari awal dia mencoba keberuntungan di Jakarta, orangnya lempeng-lempeng aja sih. Banyak yang jahatin, banyak yang mau buat usahanya hancur, tapi Dokter Oki sebisa mungkin tidak melawan, tidak meladeni. Kadang aku yang suka gemes sendiri. Kayak, "Dok, ini gimana sih? Jangan kayak gitu dong," gitu kan. Karena kan yang Dokter Oki biayai kan juga banyak, bukan sedikit orang di sana gitu. Sorry, biayain apa ini? Maksudnya Dokter Oki punya karyawan kan banyak gitu. Jadi Berapa banyak karyawan sekarang? Lebih dari 3.000. 3.000. tapi aku amazed sama Dokter Oki, beda sama dokter-dokter di luar sana. Misalkan kalau dikritik, melawan apa segala macam. Kalau Dokter Oki itu enggak sama sekali. Dan dia memang cinta damai. Even though dia tahu orang yang jahat sekali sama dia ada di depan mukanya, tapi sebisa mungkin kayak ya sudah gitu. Perjalanan hidup Dr. Oki Pratama sudah dibukukan teman-teman. Dan apakah semua sudah mendapatkan buku ini? Apakah semua bahagia? Baik, tapi untuk menambah kebahagiaan, maka di bawah kursi teman-teman ada pita. Silakan dilihat kursinya, jangan dibawa pulang kursinya ya. Dilihat ada pita berwarna biru dan merah. Ya, Bapak dosen pimpinan juga silakan dilihat, siapa tahu beruntung. Ya. Yang sudah dapat silakan maju. Oke. Torik dan Ica memberikan hadiah berupa facial kromosom senilai 2,5 juta. Pita merah ini mendapatkan apa? Mendapatkan PicoSure Laser senilai 10 juta rupiah. For your information, PicoSure Laser merupakan alat laser terbaik dan termahal nomor 1 di dunia. Dan teman-teman, demikian selesai sudah acara kita. Bagi Anda tadi yang tidak mengikuti acara ini, episode ini dari awal, Anda bisa menonton tayangan ulangnya di metrotvnews.com. Juga ada cuplikannya di channel YouTube Kick Andy Show. Akhirnya semoga cerita tentang perjalanan hidup dan karir Dr. Oki ini bisa menginspirasi siapapun kita untuk sukses dalam suatu proses yang baik dan benar. Dan setelah sukses, kita tetap menjadi pribadi yang menyenangkan, yang humble, yang rendah hati, dan tentu saja bermanfaat bagi banyak orang. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.